Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, selamat pagi. Halo semuanya, perkenalkan saya atas nama Alim Priscilia Katamanwe dengan NIM 202534059. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kasus yang berada di Seram Utara, tepatnya di negeri Masiulan. Kasus ini terkait dengan kerusakan jalan akibat air. Dan di sini saya mempunyai narasumber seorang kakak pengasuh atas nama kakak Charles Sapulete. Dia sebagai pengasuh di Gereja Rehoboth. Di sini saya akan menampilkan hasil wawancaranya. Peran gereja untuk bagaimana meningkatkan kesadaran umat, kesadaran masyarakat itu mulai dari jam-jam ibadah, mulai dari berkhotbah, dari renungan refleksi. Di situ kita bisa memberikan pemahaman tentang apa itu alam, apa itu lingkungan hidup, ya, membangun kesadaran umat masyarakat itu lewat menyuarakan itu lewat khotbah di jam-jam beribadah gitu. Dan bukan saja kita sampai di situ, tetapi peran gereja juga harus diwujud nyatakan dari dalam tindakan nyata atau aksi nyata. Ya, aksi nyata itu adalah bagaimana yang orang Maluku bilang masuhi, gotong royong bersama. Ya, bagaimana orang bilang sebuah program-program dari gereja yang melahirkan kehidupan ekologi itu dengan merawat, menjaga dan melindungi alam itu, melestarikan, ya, supaya kehidupan yang berkelanjutan itu dia tetap berjalan, ya, menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kami kehendaki, baik alam maupun manusia. Ini dampak, ya, jika kita mengabaikan semua hal yang ada di dalam pertanyaan 1 dan 2, dampaknya itu sangat besar, ya, berpengaruh baik lingkungan maupun manusia akan menjadi korban, ya, sakit penyakit, terjadinya longsor, banjir, apalagi hal-hal yang bisa membuat kita ada dalam hal yang bisa mendatangkan malapetaka itu bagi kehidupan kita, ya. Kalau kita tidak menjaga, tidak merawat, maka kehidupan yang berkelanjutan itu akan selesai, begitu. Dan kita tidak bisa hidup lagi nanti di daratan jika kita tidak merawat lingkungan ini dengan segala baik. Nanti kita akan mendapatkan hal-hal yang bencana yang silih berganti di dalam atau punya kehidupan hari-hari. Oleh sebab itu, kita perlu untuk menjaga alam biar kehidupan ini dia tetap seimbang dan terus berkelanjutan. Ya, pandangan saya, jika bagaimana situasi dan kondisi kerusakan jalan akibat erosi di daerah-daerah tempat tinggal kita maupun tempat pelayanan kita, ya, bagaimana cara kita berkolaborasi, ya, mencari solusi bersama-sama, baik pemimpin gereja, bahkan pemerintah serta masyarakat bersama-sama berkolaborasi untuk mencari jalan keluar, mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan ini. Sebagai perangkat pelayan gereja, saya juga akan memberikan bagaimana pemahaman jemaat itu penting untuk merawat alam itu sebagai ciptaan Allah. Ya, karena orang bilang iman itu ada sebagian dari alam itu. Ya, alam itu adalah bagaimana kita mewujud nyatakan iman kita kepada tindakan-tindakan aksi nyata kita itu di dalam kehidupan hari kita dengan menjaga alam, melindungi alam, merawat dan menggunakannya dengan bijak. Oleh sebab itu, saya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, yakni pemerintah, gereja, dan masyarakat. Ya, 3 golongan ini yang harus berkolaborasi bersama untuk mencari solusi, mencari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, di situ kita akan bisa menyelesaikan persoalan masalah jalan ini. Kalau kita berjalan sendiri, maka pasti tidak maksimal, ya, tidak berjalan dengan segala baik. Oleh sebab itu, kita akan berkolaborasi bersama baik itu pemerintah maupun gereja, bermitra untuk menyelesaikan atau mencari jalan solusi untuk jalan yang rusak ini. Nah, dengan cara itu, kita sedang ikut untuk menjaga ciptaan Allah itu, sekaligus untuk
memperhatikan kesejahteraan bersama. Mungkin itu saja. Saya akan menunjukkan kondisi jalan yang rusak. Kita masuk dengan bentuk kerusakan atau persoalan ekologis yang ditemukan. Kerusakan badan jalan akibat air umumnya terjadi dalam beberapa bentuk. Yang pertama, erosi permukaan. Di sini, air hujan yang mengalir di atas permukaan jalan mengikis lapisan aspal dan tanah di bawahnya secara bertahap, menyebabkan permukaan jalan menjadi kasar, berlubang, dan tidak rata. Yang kedua, jalan berlubang. Air meresap ke dalam retakan kecil pada aspal, melemahkan struktur pondasi jalan. Tekanan kendaraan di atasnya mempercepat keruntuhan lapisan tersebut sehingga terbentuk lubang. Yang ketiga, longsor tepi jalan. Aliran air mengeruh tanah di sisa-sisa jalan, menyebabkan bahu jalan runtuh dan mempersempit lebar jalan yang bisa dilalui. Genangan dan banjir lokal. Saluran yang tersumbat atau tidak memadai menyebabkan air tergenang di badan jalan, memperburuk kerusakan secara terus-menerus. Kita masuk dengan dampak terhadap manusia. Meningkatkan risiko kecelakaan, merusak kendaraan, menghambat aktivitas sehari-hari, dan merugikan ekonomi warga. Dampak terhadap makhluk hidup, merusak habitat tumbuhan dan hewan di sekitar jalan, serta sedimen erosi mencemari sungai dan lahan pertanian. Dampak terhadap keberlanjutan lingkungan, memperparah erosi tanah, mengganggu siklus air, dan menurunkan kemampuan alam dalam menyerap karbon. Kita akan masuk dengan keterkaitan dengan ajaran Alkitab. Di sini manusia sebagai penata layanan ciptaan Allah. Alkitab mengajarkan bahwa manusia bukan pemilik bumi, melainkan penata layanan yang dipercayakan Allah untuk menjaga dan merawat ciptaannya. Terdapat pada Kejadian 2 ayat 15 menyatakan bahwa Allah menetapkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Dua kata kerja yang mengandung tanggung jawab aktif, bukan sekedar menikmati. Kerusakan jalan akibat erosi air mencerminkan kegagalan dalam peran penata layanan ini. Ketika saluran dibiarkan tersumbat, tanah dibiarkan terkikis, dan lingkungan tidak dirawat, manusia telah mengabaikan amanat yang dipercayakan Allah sejak semula. Di sini kita akan masuk dengan referensi Alkitab yang relevan. Terdapat pada Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menetapkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata memelihara ibarat samar, berarti menjaga, melindungi, dan merawat. Membiarkan lingkungan rusak tanpa upaya pemulihan bertentangan langsung dengan amanat ini. Yang kedua, Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala ciptaan sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat ini menggambarkan bahwa alam turut menanggung penderitaan akibat dosa dan kelalaian manusia. Kerusakan ekologi seperti erosi jalan adalah bagian dari keluhan ciptaan yang dipicu oleh ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke dalam solusi dan tanggung jawab iman. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan masyarakat. Yang pertama yaitu membersihkan dan merawat saluran. Warga secara rutin bergotong royong membersihkan parit dan saluran air di sekitar jalan agar aliran air tidak tersumbat dan tidak mengeruh badan jalan. Yang kedua, penanaman vegetasi di tepi jalan, menanam rumput atau tanaman penutup tanah di bahu jalan untuk menahan erosi karena akar tanaman berfungsi mengikat tanah dari kikisan air. Ketiga, laporan dan kerusakan kepada pemerintahan. Masyarakat aktif melaporkan kerusakan jalan kepada pihak desa atau dinas terkait agar segera ditangani.
sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur yang memadai. Yang keempat, membangun kesadaran bersama. Gereja dan komunitas iman dapat menjadi ruang edukasi ekologis, mengajarkan jemaat bahwa merawat lingkungan adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab iman. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Sampah yang menyumbat saluran air adalah penyebab utama genangan dan erosi. Membuang sampah pada tempatnya adalah tindakan kecil dengan dampak besar bagi lingkungan. Kita akan masuk dengan refleksi pribadi sebagai orang Kristen. Di sini kita bisa melihat kerusakan jalan akibat air ini. Saya menyadari bahwa persoalan lingkungan bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan iman saya. Seringkali kita berpikir bahwa menjaga lingkungan adalah urusan pemerintahan atau para ahli. Tetapi Alkitab mengingatkan bahwa setiap kita dipanggil untuk mengusahakan dan memelihara. Terdapat pada Kejadian 2 ayat 15. Sebagai orang Kristen, saya percaya bahwa bumi adalah milik Tuhan. Mazmur 24 ayat 1. Dan saya dipercaya untuk mengelolanya. Ketika saya membiarkan lingkungan rusak tanpa peduli, saya sesungguhnya sedang mengabaikan kepercayaan yang Allah berikan. Kerusakan jalan ini mengajarkan saya bahwa iman yang sejati selalu berbuah dalam tindakan nyata. Dimulai dari hal kecil seperti menjaga kebersihan saluran air, menanam pohon hingga mengajak sesama untuk peduli. Itulah wujud penata-layanan yang bertanggung jawab bukan hanya di gereja tetapi juga di tengah lingkungan tempat saya tinggal. Kita akan masuk dengan penutupan dan kesimpulan. Kerusakan badan jalan akibat erosi air bukan sekedar persoalan infrastruktur, melainkan cerminan dari bagaimana manusia menjalankan tanggung jawabnya terhadap ciptaan Allah. Dampaknya nyata, mengancam keselamatan manusia, merusak habitat makhluk hidup lainnya, dan kerusakan lingkungan secara jangka panjang. Alkitab dengan jelas memanggil manusia untuk mengusahakan dan memelihara. Dan ciptaan sendiri sedang mengeluh menantikan kepedulian kita. Artinya diam dan tidak bertindak bukanlah pilihan iman yang benar. Di sini saya akan memberikan ajakan sebagai orang Kristen dan sebagai bagian dari masyarakat, kita dipanggil untuk bangkit dan bertindak, bukan menunggu pemerintahan saja, bukan menganggap ini urusan orang lain saja. Mulai dari yang kecil, jaga saluran air di sekitar rumahmu, tanam pohon di lahan yang gundul, ajak tetangga untuk peduli, bersama jadikan gereja sebagai pusat gerakan peduli lingkungan. Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang kita, ia adalah titipan dari anak cucu kita. Maka rawatlah dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab, karena pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan penata layanan kita di hadapan Allah yang mempunyai segala ciptaan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15. Kiranya kita menjadi penata layanan yang setia, bukan hanya di dalam gereja tetapi juga di atas bumi yang Tuhan percayakan kepada kita.